وشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang pantas kita ucapkan selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari, di hari nan Fitri 1 Syawal ini, kita masih merasakan berbagai macam nikmatnya, terutama nikmat iman, Islam dan sehat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad, manusia suci, manusia pilihan, manusia tauladan yang syafaatnya kita nantikan di yaumil akhir. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 1 Syawal atau kita kenal dengan Lebaran bukan hanya perayaan biasa, bukan hanya pakaian baru yang kita pakai melekat di badan kita. Idul Fitri, Lebaran bukan hanya sebuah hidangan atau jamuan yang kita berikan kepada sanak pemilik kita, kepada karib kita, kepada tetangga kita. Seyogyanya Idul Fitri adalah pengakuan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 bulan penuh kita diterpa, kita dilatih, kita membakar semua amalan-amalan kita, kesabaran kita untuk menuju kemenangan pada hari ini. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 5 pilar keteguhan hati hamba untuk menuju 11 bulan ke depan guna menyambut 1 bulan lagi. Apa 5 pilar itu? Yang pertama adalah setelah Ramadan menuju Syawal, dan nanti kita ketemu Ramadan, mudah-mudahan kita masih dipertemukan lagi di bulan suci Ramadan yang akan datang. Penguatan dimensi vertikal, apa itu? Yaitu hubungan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablu minallah. Apa itu? Ibadah, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus adalah ampunan yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah seseorang tidak dapat diukur untuk menujunya surga Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya seseorang tidak mungkin dapat menuju surga Allah Subhanahu wa taala, tetapi ridhonya Allah yang dapat memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hablu minallah. Yang paling utama juga adalah taat kita kepada Allah. Kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sholat tarawih selalu kita baca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bukankah Allah menyukai hamba-hambanya yang bertobat kepadanya dengan benar-benar tobat? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilar yang kedua untuk keteguhan hati setelah bulan suci Ramadan, yaitu penguatan dimensi horizontal. Apa itu? Hablum minan nas alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra wal kadhibina al-ghayz wa 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Harta yang kita miliki, kekayaan yang kita punya hanya sementara. Kalau kita sudah tiada, tidak ada yang kita bawa, hanya selembar kain kapan. Apa yang kita harapkan setelah kita meninggal? Harta tidak, tahta tidak,
keluarga tidak, tetapi anak-anak yang soleh, harta yang kita belanjakan di jalan Allah. Mungkin dari sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang memiliki harta berlebih, yang diberikan rezeki berlebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita jalankan, kita infakkan ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang yang dermawan, tidak ada seorang yang berbaik hati menuju memberikan harta ke jalan Allah, dia jatuh miskin. Hayhata, hayhata. Tidak mungkin apabila seseorang yang kaya raya mendermakan sebagian hartanya di jalan Allah, pasti Allah akan tambah harta tersebut. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi hablum minan nas, menahan amarah. 1 bulan kita dilatih berpuasa, menahan sabar, menahan amarah. Kita dengar, telinga kita mungkin ada sesuatu kalam yang tidak kita inginkan. Kita bersabar bahwa ini bulan suci Ramadan. Apakah kesabaran ini dapat berlanjut setelah bulan suci Ramadan, Syawal, dan selanjutnya kegiatan-kegiatan, amalan-amalan selama bulan suci Ramadan kita estafetkan untuk 11 bulan ke depannya. Yang selanjutnya hablum minan nas yang paling utama, sesama kita, tetangga, saudara, lingkungan, bahkan di tempat kerja adalah saling memaafkan satu sama lain. Kalau kita membuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup kita mohon ampun. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku yang telah aku perbuat selama ini. Cukup kita mohon ampun, cukup kita mohon taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau dosa itu kita lakukan kepada sesama makhluk, kepada sesama manusia, sungguh berat lisan ini, sungguh naif lisan ini. Kita sudah meminta maaf kepada Allah, tetapi yang kita membuat kesalahan, seyogianya kita pula meminta maaf kepada manusia tersebut agar diampuni, dimaafkan dosa kita oleh orang tersebut dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pilar yang ketiga yang harus kita tanamkan dalam hati kita setelah puasa ini, yaitu keteguhan hati yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memiliki hati, tetapi Allah yang menggerakkan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Itu yang paling utama. Kita mohon kepada Allah yang mempunyai hak membolak-balikan hati, agar tetapkan hati kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 4 pilar yang selanjutnya, yaitu berkumpul dengan orang-orang soleh. Sebelum puasa kita sudah niatkan di dalam hati kita bahwa di bulan puasa ini saya akan niatkan untuk menghatamkan Quran. Saya akan meniatkan istiqomah melaksanakan sholat sunnah tarawih. Saya niatkan istiqomah melaksanakan sunnah rawatibnya. Saya niatkan melaksanakan sunnah duhanya. Saya niatkan untuk melaksanakan sholat sunnah tahajudnya. 1 bulan kita laksanakan dengan niat penuh hati segala amalan-amalan ibadah kita, baik itu hablum minallah dan hablum minan nas. Kita niatkan 1 bulan penuh dan alhamdulillah terlaksana. Kita taklim yang telah dibacakan, yang telah diinfokan oleh ketua DKM, sahur bersama, ta'lim Sabtu Ahad dan lain sebagainya.
sebagainya, remaja aktif, ibu-ibu aktif, bahkan anak-anak pun ikut aktif dalam rangka bulan suci Ramadan. Tetapi apakah setelah bulan suci Ramadan masjid ini terisi penuh kembali? Suatu pertanyaan yang mungkin lumrah kita pertanyakan untuk diri kita, bahkan untuk jamaah. Kita niatkan pasang standar untuk memakmurkan masjid, terutama jamaah sholat fardunya, agar Masjid Nurul Hikmah ini benar-benar dikatakan sebagai masjid yang makmur dan dapat menaungi seluruh jamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pilar yang kelima yang harus kita teguhkan dalam hati kita, tanamkan hati kita dalam menghadapi 11 bulan setelah Ramadan, yaitu berbuat terus-menerus walaupun sedikit. Ahamul a'mal ilallahi ta'ala adalah perbuatan, kegiatan yang sedikit-sedikit tetapi rutin kita lakukan. Ramadan mungkin sholat duhanya 8 rakaat. Ramadan mungkin tahajudnya 8 rakaat. Ramadan tadarusnya setiap setelah sholat fardu. Ramadan khatam 30 juz. Ramadan rajin bersedekah. Ramadan sabar, saling memaafkan. Tetapi tidak ada gunanya setelah Ramadan semuanya buyar, semuanya hampa bagai ditelan angin. Sholat sunnah duhanya hilang, sholat sunnah tahajudnya hilang, tadarusannya hilang, bahkan kita silaturahimnya hilang, dan sodakohnya pun lupa ditelan angin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kerjakan sholat duhanya setelah Ramadan walaupun 2 rakaat. Kerjakan sholat sunnah tahajudnya walaupun 2 rakaat. Kerjakan sodakohnya walaupun 1.000 rupiah. Kerjakan tadarusnya walaupun seayat per hari, agar yang sedikit ini menjadi bukit dan menjadi rutinitas kita dalam kehidupan sehari-hari, agar menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah kisah dari sahabat Nabi yang bernama Sya'ban radhiyallahu anhu. Suatu ketika Sya'ban akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum wafatnya, ketika sakaratul maut menjemputnya, digambarkan seluruh amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dia katakan di dalam hatinya, ada 3 seandainya apabila aku diberikan untuk hidup kembali sebelum menghadapmu ya Rabb. Apa itu seandainya? Rumah beliau jauh dari masjid, tetapi Allah perlihatkan bagaimana pahala menuju masjid, bagaimana pahala sholat berjamaah. Beliau berkata, seandainya rumahku paling jauh, pasti aku mendapatkan pahala lebih banyak. Ini rumah kita dekat, bahkan rumah kita selangkah dari masjid. Datangnya belakangan, pulangnya duluan. Yang rumahnya jauh dari masjid mengeluh, rumahku jauh, tapi masih berusaha untuk melaksanakan sholat jamaah di masjid. Seandainya pahala pergi ke masjid dengan jarak semakin jauh diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ami yakin, saya yakin bahwa seluruh jamaah salat Idul Fitri yang hadir kali ini
ingin membuat rumah yang paling jauh untuk menuju melaksanakan sholat jamaah. Hadirin, jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seandainya yang kedua yang dikatakan oleh sahabat Nabi Syabat radhiyallahu anhu, seandainya baju yang baru. Suatu ketika ada seorang pengemis yang mungkin saat itu sedang kedinginan, tetapi sahabat Nabi Syaban menghampirinya. Wahai sahabatku, kenapa engkau kedinginan? Wahai sahabat, aku tidak mempunyai baju yang tebal. Maka seketika sahabat Nabi Syaban itu memberikan baju tersebut yang ada, yang tidak baru, lalu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya aku tahu pahala memberikan pakaian itu, maka pasti aku ambilkan pakaian yang baru, aku berikan kepada seseorang agar pahalaku bisa lebih banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, seandainya yang diucapkan oleh sahabat Nabi Syaban radhiyallahu, seandainya semuanya. Begitu pula ketika sahabat melihat seorang pengemis sedang kelaparan, dia hampiri, dia berikan sepotong roti yang Syaban miliki. Allah perlihatkan pahala Syaban ketika mau wafat memberikan sepotong roti. Apa yang diperlihatkan pahala itu? Seandainya aku berikan seluruh roti yang ada di rumahku, pasti jaminan Allah, pahala Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepadaku dapat menjamin aku masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di atas mimbar yang singkat ini Al-Fakir mengajak untuk meningkatkan ketakwaan kita, bukan hanya 30 hari selalu, bukan hanya di bulan suci Ramadan, tetapi yang paling utama 11 bulan yang akan kita hadapi. Dan mudah-mudahan umur kita diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala umur yang bermanfaat, bukan umur panjang saja. Apa artinya umur panjang tapi tidak bermanfaat? Apa artinya umur panjang tapi tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan apa artinya umur panjang kalau tidak kita manfaatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwat tawwabur rahim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.